Industri game di dunia ini makin berkembang dan meluas. Terbukti dengan lahirnya e-sport yang membawa pengaruh besar terhadap terciptanya game-game baru. Salah satu game ternama adalah Mobile Legends, sebuah game MOBA yang memiliki banyak karakter yang berasal dari legenda ataupun pahlawan di masa lampau, yang salah satunya itu adalah Lapu-Lapu. Oke guys, di video sebelumnya kan gue udah ngebahas nih tentang kehidupan dari Ferdinand Magellan. Nah, yang dimana Ferdinand Magellan ini pada akhirnya nih tewas di tangan Lapu-Lapu. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakalan ngebahas nih tentang siapa sih Lapu-Lapu ini dan sehebat apa dia sampai bisa-bisa membunuh Ferdinand Magellan. Jadi buat kalian yang penasaran bisa tonton video ini sampai selesai. Lapu-Lapu lahir pada tahun 1491. Dia ini merupakan kepala suku dari Pulau Mactan yang ada di Filipina. Untuk asal-usul keluarganya sendiri belum ada bukti nyatanya, tapi banyak orang yang berpendapat bahwa Lapu-Lapu ini merupakan anak dari Datuk Manggal dan Matang Mantaunas. Dan seperti asal-usulnya, agamanya pun belum ada yang tahu pasti. Tapi menurut beberapa sumber, dipercaya bahwa Lapu-Lapu ini memeluk agama Islam. Ya, ini sebenarnya masuk akal aja ya, karena kan Islam sendiri masuk ke Filipina pada abad ke-12 dan ke-13. Sedangkan Lapu-Lapu ini sendiri kan lahir pada abad ke-14. Jadi ya masuk akal. Nah, itu dia tadi biografi singkat dari Lapu-Lapu. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana nih cara Lapu-Lapu bisa memenangkan pertarungan dengan Magellan. Di Pulau Mactan ini sendiri sebenarnya dipimpin oleh dua kepala suku yang berbeda. Suku pertama dipimpin oleh Zula dan suku kedua dipimpin oleh Lapu-Lapu. Nah, singkat cerita nih ya, pada tahun 1521 saat Magellan tiba di Pulau Homonhon untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah. Yang ini sebenarnya cerita lebih detailnya udah gue jelasin ya di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita lebih detailnya, bisa tonton dulu nih di video yang ini nih. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, jadi setelah Magellan ini sampai di Pulau Homonhon, dia langsung ketemu sama Raja Humabon dan langsung memberikan beberapa tawaran yang cukup besar. Dengan syarat Raja Humabon ini harus turut kepada Magellan. Dan ya udah, setelah itu Raja Humabon ini langsung setuju. Dan ya setelah itu Magellan ini langsung membaptis Raja Humabon beserta istrinya untuk masuk ke agama Katolik. Dan oh iya, peristiwa ini juga yang mendasari awalnya masuknya agama Katolik ke Filipina. Dan oke, setelah itu Magellan ini meminta tolong nih kepada Raja Humabon untuk menyebarkan agama Katolik di pulau-pulau sekitarnya, yang salah satunya itu adalah Pulau Mactan. Nah, sesampai di Pulau Mactan ini, Raja Humabon meminta dua kepala suku yang di Pulau Mactan ini untuk tunduk kepada Spanyol. Dan dari perintah itu, pemimpin suku yang dipimpin oleh Zula ini menyetujuinya. Nah, tapi beda halnya nih dengan suku yang dipimpin oleh Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ini enggan untuk menerima permintaannya. Dan karena itulah awal dimulainya perseteruan antara Lapu-Lapu dan Magellan. Setelah perseteruan terjadi, akhirnya Magellan ini pada tanggal 27 April 1521 langsung berangkat ke Pulau Mactan. Magellan dengan pasukannya yang kurang dari 100 orang ini merasa pede aja gitu, bisa menang melawan tuan rumah yang dipimpin oleh Datu Lapu-Lapu, yang dimana anggota dari Datu Lapu-Lapu ini mencapai lebih dari 1.500 orang. Nah, kenapa Magellan bisa percaya diri banget bisa menang lawan mereka? Karena perlengkapan senjatanya nih jauh lebih memadai dan jauh lebih canggih dibanding orang-orang dari Pulau Mactan ini yang berbekal cuma parang dengan tombak. Dan ya udahlah, setelah itu perseteruan pun dimulai, yang dimana Spanyol ini dipimpin oleh Magellan dan orang-orang Pulau Mactan ini dipimpin oleh Datu Lapu-Lapu. Di
saat peperangan, Magellan ini gak cuma nyerang orang-orang Pulau Mactan doang, tapi juga mempersiapkan sebuah strategi untuk membakar rumah warga-warga yang ada di sana. Dan ya udah tuh, diterapin tuh strateginya. Dibakarlah rumah-rumah warga yang ada di sana. Magellan ini menerapkan strategi demikian untuk menakuti orang-orang di sana, supaya mereka ini down gitu mentalnya, supaya nggak berani melawan Spanyol. Nah, tapi usaha dari Magellan ini bukannya berhasil, malah gagal. Gagal karena orang-orang suku Mactan ini bukannya takut, mereka malah tambah marah, tambah berani buat ngalahin Magellan. Nah, dalam pertempuran itu, Magellan dan anak buahnya ini dibekali oleh baju yang terbuat dari besi. Dan ya karena hal itu ngebuat orang-orang suku Mactan ini sulit untuk melukai mereka. Dan tapi lapu-lapu ini malah melihat celah, yang dimana Magellan dan pasukannya ini cuman pakai armor, cuman pakai baju besi tadi di bagian atasnya doang, gak di bagian bawahnya juga. Dan ya udah, karena hal itu, lapu-lapu dan pasukannya ini langsung mengarahkan tombak dan panah beracun ke arah kaki-kaki dari pasukan Magellan ini. Dan karena itu ya berhasil memukul mundur pasukan dari Magellan ini, dan sekaligus berhasil membunuh Magellan. Yang dimana sisa-sisa pasukan dari Magellan ini yang melihat pemimpinnya ini udah terbunuh langsung mundur. Yang dimana yang berhasil selamat ini cuma ada 18 orang. Dan ya udahlah, setelah itu pertarungan pun usai. Nah, untuk menghormati kemenangan dari lapu-lapu ini, akhirnya didirikan nih sebuah patung lapu-lapu setinggi 20 meter di Pulau Mactan. Dan juga bukan cuma itu, ada nih satu kota di Pulau Cebu, yaitu kota Opon, ini diganti namanya menjadi kota lapu-lapu. Dan juga pemerintah dari Cebu ini setiap tahun mengadakan acara setiap tanggal 27 April untuk memperingati hari kemenangan peperangan Pulau Mactan. Nah oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang lapu-lapu. Dan oke, di next gue bakalan ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.